Yuk, buka dulu. Oke, sobat pencinta sejarah, beberapa komen mungkin kita bisa semua bahas, tetapi beberapa yang menarik saja lah. Ini ada dari Pak Abudillah. Jadi beliau menulis, walaupun judul channelnya Jejak Jawa Dwipa, lain kali mungkin bisa membahas Sriwijaya. Kemudian apakah bisa membahas alasan Mongol berniat menguasai Singosari dengan mengirim utusan? Apakah siasat Kertanegara ekspansi dan menjalin koalisi ke Indochina, ini bahkan ke Indochina ini ya, untuk membendung Cina Mongol, artinya dari dinasti Mongol ya, dari Cina yang Mongol gitu ya. Sama seperti koalisi kalau zaman sekarang disamakan tuh seperti kerjasama regional ASEAN gitu. Nah, oke, sebelumnya saya jawab dulu pertanyaan yang awal. Walaupun channel ini mengenai Jejak Jawa Dwipa, jadi memang betul konten kita ini sewaktu kita membuat channel ini ya, teman-teman kita tentunya kata ini saya sampaikan multi etnis lah. Kita ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari dari Bugis lah gitu. Jadi tidak ada sama sekali maksud dari kita itu untuk sentris Jawa atau itu tidak ada. Jadi ini adalah sejarah tentang regional kita. Kita tidak membatasi apakah itu hanya pembahasan tentang di Jawa saja, tapi kita terbuka membahas tentang, kalau dulu Indonesia belum ada ya, artinya kalau sejarah itu ya. Jadi apakah itu Nusantara, apakah regional, apakah posisi setup internasional, kita sangat terbuka sekali untuk membahas segala lapis sejarah yang ada di bumi Nusantara ini. Oke Mas Irul, itu yang bisa saya komen mengenai respon awal ya. Nah, kembali ke ini Mas Irul, ini kayaknya masih ada kaitan dengan yang tadi kita bahas. Jadi alasan Mongol menaklukkan Singosari itu berniat menguasai Singosari itu apa dengan mengirim utusan? Oke, yang saat ini agak sulit ya, karena alasan utama Mongol untuk ingin menguasai kerajaan Singosari, kerajaan itu. Pertama-tama aku ingin bilang ya bahwa menguasai itu agak terlalu kuat ya kata-katanya. Ya. Memang sih Mongol memang ingin memiliki kontrol atas kerajaan Singosari. Tetapi kontrol yang mereka inginkan lebih kepada kontrol tidak langsung kalau menurut pendapat saya ya. Karena yang harus diketahui itu adalah Pulau Jawa itu kan relatif jauh dari pusat kekuasaan dinasti Yuan yang pada waktu itu berpusat di negeri Cina. Ya, boleh dibilang setengah jarak bumi utara selatan lah gitu ya. Kira-kira hampir seperempat lah kira-kira. Ya. Tapi ya bicara ke situ lagi, untuk menguasainya secara langsung dengan tipe pembagian daerah gubernur itu sangatlah tidak praktis. Jadi kata penguasaan sendiri lebih baik itu untuk kontrol tidak langsung lah. Daripada itu. Tapi untuk alasan utama mereka ingin mengambil kontrol negara Singosari ya, mereka perlu diketahui bahwa kekaisaran Mongol pada masa itu merupakan, dan bahkan pada sekarang ini merupakan kekaisaran terbesar, kekaisaran darat terbesar yang pernah ada di dunia, atau paling top 3 lah. Paling besar di dunia. Dari dataran Eropa sampai ke dataran Cina, coba pikirkan. Dari Timur Tengah sampai ke hampir ke Jepang. Maksudnya kalau kita bandingkan relatif, meskipun zamannya beda ya, itu ada kekaisaran Romawi yang luas. Ini Mongol lebih luas lagi gitu ya. Nah, dan mereka ini sudah melakukan banyak ekspansi ke daerah-daerah lain. Selain ke Jawa, mereka juga mencoba untuk melakukan Vietnam. Habis itu mereka coba melakukan Jepang. Dan pernah sekali itu ada yang berusaha melakukan India. Pokoknya mereka berekspansi dengan agresif lah ke sana, ke segala arah, ke sana kemari. Nah, yang menariknya adalah
salah satu dinasti kerajaan Mongol yang berkuasa pada masa itu adalah dinasti Yuan. Dinasti Yuan ini merupakan dinasti yang berpusat di daerah Cina, yang sekarang kita sebut dengan Tiongkok atau Cina lah. Pusatnya di Cina, dan salah satu raja terbesar Mongol di dinasti Yuan ini adalah Kublai Khan. Kublai Khan ini kan adalah orang yang sangat ambisius. Sangat ambisius. Dia beberapa kali mengirimkan ekspedisi agresif ke berbagai negara, salah satunya ke Jepang dan ke Pulau Jawa yang tadi sudah disebutkan tadi. Dan dia itu juga bahkan berperang melawan orang-orang Mongol sendiri yang tidak mengakui kekuasaannya. Nah, sebagai penguasa Mongol ya, Raja Kublai Khan ini dia ini banyak mengadopsi sistem-sistem, banyak mengadopsi tradisi-tradisi orang-orang Tiongkok pada masa itu. Nah, dan salah satu tradisi orang-orang Tiongkok pada masa sebelum Kublai Khan ini ya, sebelum Mongol berkuasa di atas dataran Cina, adalah orang Cina itu sebelum masa Mongol itu berhasil memiliki monopoli, memiliki kendali atas perdagangan di lautan-lautan sebelah selatan, terutama di daerah Semenanjung Melayu, di daerah Nusantara yang kita sebut dengan Nusantara pada waktu itu. Jadi artinya bisa jadi ini terkait seperti masa-masa klasik, seperti bahwa Indonesia ini sumbernya rempah, ada jalur sutra. Ini jauh sebelum Mongol pun ini jalur perdagangan ini sudah dikuasai oleh Tiongkok sebelum Mongol gitu ya. Bukan dikuasai ya, tapi mereka memiliki monopoli, sedikit monopoli lah daripada bangsa-bangsa lain. Nah, tapi masalahnya adalah kan salah satu si Kublai Khan ini kan dia dia dinasti Yuan ini memiliki kejayaan seperti dinasti Cina sebelumnya ya. Dan salah satu langkah yang dia ambil adalah dia ingin agar orang bawahan-bawahannya itu bisa memiliki kendali atas perdagangan yang terjadi di Nusantara. Oke, jadi mungkin ini sangat menjawab pertanyaan viewer kita. Tapi belum selesai ini. Iya. Jadi ini apa tuh alasan kenapa mau ekspansi hingga ke selatan hingga ke Jawa. Itu salah satu. Bisa dilanjut lagi. Salah satu alasannya emang ingin memiliki monopoli atas perdagangan. Alasan yang lain adalah karena ekspansi yang dari mereka ya, ekspansi agresif kerajaan Singhosari pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kan seperti yang kita sebutkan tadi ya, Singhosari itu banyak melakukan invasi ke daerah Sumatera dan ke daerah Semenanjung Melayu. Tapi selain ke daerah Semenanjung Melayu, mereka juga misalnya melakukan ekspansi ke kerajaan Bali ya, ke Pulau Bali pada waktu itu. Nah, ekspansi agresif ini tentulah istilahnya mengganggu jalur perdagangan. Apalagi kan terjadi selama beberapa tahun ya. Dan jelas ya dengan hal ini, dengan ekspansi agresif ini, perdagangan dengan orang-orang Cina terutama sangatlah terganggu. Dan jadi karena ada persaingan secara regional di daerah kita ya, Asia Tenggara, terhadap kepentingan Mongol, dan juga dari Singhosari ini juga boleh dibilang pada masanya cukup maju ya. Dia ada pergerakan untuk menguasai area-area yang boleh dibilang saat ini nih hingga Semenanjung Indochina gitu ya, Mas Sarul ya. Oke Mas Sarul, dilanjutkan lagi kalau ada yang mau ditambahkan. Awalnya kan pada awalnya Kublai Khan ini akan mengirimkan utusan ke kerajaan Singhosari. Dia mengirimkan utusan ke kerajaan Singhosari, namanya Mengki ya kalau nggak salah. Mengki. Namanya Mengki. Tetapi
ya kita tahu sendiri lah apa yang terjadi Akhirnya dengan dia itu. Dipotong telinganya atau hidungnya, habis itu dicap dengan besi panas. Ya. Dan jelas bagi seorang Raja Mongol, bagi seorang penguasa Cina, ini merupakan sebuah penolakan. Bukan lagi penolakan, ini penghinaan. Ini. Penolakan yang keras lah ya, ekstrim lah. Iya, bahkan di masa-masa itu jarang loh ada orang yang mau istilahnya itu berani menolak, bukan berani memperlakukan utusan seperti itu. Karena kan kalau memperlakukan utusan itu artinya dengan tidak hormat, itu artinya berani perang. Berani perang, ya. Ngajak perang, bukan berani adu militer gitu ya. Adu militer. Ya. Dan apakah dan untuk pertanyaan terakhir itu, apakah mirip dengan aliansi ASEAN masa ini ya? Ya. Beda setting ya? Beda setting, jelas itulah yang satu itu. Yang perlu diketahui adalah gimana ya? Yang perlu diketahui, ini yang bisa diketahui, tentang ekspedisi Pamalayu terjadi pada tahun 1275. Ya. Ekspedisi Mongol terjadi pada tahun 1292. Kira-kira ada 20 tahun setelah itu ya? Kira-kira hampir 20 tahun setelah itu. Jadi kalau misalnya ada ada semacam hubungan antara keduanya ya, dalam bentuk bahwa ekspedisi Pamalayu itu digunakan untuk membendung Mongol, ekspansi Mongol, bisa jadi. Ya. Tapi bisa jadi juga ekspedisi Pamalayu itu istilahnya itu untuk membangun kerajaan Singhosari, untuk meluaskan pengaruh ya. Ya, untuk meluaskan pengaruh. Dan bisa jadi justru daripada ekspedisi Pamalayu itu sebagai respon karena mereka telah menghina utusan Mongol, bisa jadi ekspedisi Mongol itu terjadi karena ekspedisi Pamalayu tadi yang seperti saya sebutkan tadi. Oke. Jadi apakah bisa disamakan dengan ASEAN? Kalau kata saya kurang bisa ya. Kurang bisa ya, karena settingannya berbeda dan permainan dan jauh lebih kompleks lah daripada kehidupan internasional kita saat ini. Kondisi internasional kita nggak posisi perang sekarang ya. Artinya tuh kerjasama bilateral regional ya, itu bukan kita nggak ngirim, kita misalnya nggak ngirim tentara buat menaklukkan Kalimantan Utara. Betul ya. Oke, Mas Irul, jadi kalau sedikit bisa kita wrap up ya. Artinya ini apa uraian yang disampaikan oleh Mas Irul ini cukup menarik karena menyajikan beberapa benang-benang merah sejarah ya. Artinya itu cukup komprehensif menurut saya. Settingnya apa, kondisi pada waktu seperti apa. Jadi kalau kembali sepertinya tadi ya di sisi awal yang kita sampaikan, bahwa kalau diplomasi mengirim utusan kemudian diterima, karena yang menerima biasanya sudah mengukur kekuatan lawan ya. Ini kekuatannya seperti ini, jangan ditolak, kalau enggak nah kita habis kayak gitu. Itu tentunya tidak akan ada pemotongan telinga, kemudian tidak ada pengiriman Mongol setelah ini ya. Setelah ini kan baru ada Mongol kan mengirim ke Jawa, meskipun pada waktu pengirimannya kondisi Singhosari sudah bukan Singhosari lagi waktu itu ya. Jadi ini menarik sekali. Terima kasih Mas Irul udah menjawab concern atau pertanyaan dari viewer kita mengenai setting ini. Jadi semoga apa yang disampaikan ini membuka wawasan kita, membuka kembali wawasan kita tentang sejarah di bumi Nusantara ini yang tentunya boleh kita banggakan. Kenapa yang diserang Singhosari itu pun juga saya rasa dari Mas Irul sudah cukup dijawab ya. Artinya salah satu kekuatan yang dominan pada waktu itu di Pulau Jawa atau sampai ke Indochina. Ya inilah ya Singhosari pada waktu itu. Ya. Tidak ada pengiriman utusan untuk takluk itu ke daerah kerajaan di Kalimantan atau nggak ada, karena memang yang dominan pada waktu itu di Singhosari. Iya. Oke, itu pembahasan kita mengenai pertanyaan dari viewer kita. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya. Terima kasih juga telah menonton konten kita kali ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan dituliskan, bisa kita jawab nanti, atau kalau memang konten itu bisa kita membuat suatu konten sendiri berupa trip, akan kita lakukan juga.
Demikian, terima kasih Mas Irul ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga lain kali kita bisa bahas lagi yang lain. Oke, terima kasih. Selamat malam. Overland, kalau dari sini ya, itu ada gunung batu juga di sana. Gitu. Ya inilah sungainya gitu.